Dalam setiap pemeriksaan, pastikan pada setiap ibu-ibu melakukan pemeriksaan, tanyakanlah bagaimana kondisi air ketuban dalam kantung kehamilan si bayi ini. Jadi ini kasus di mana air ketuban dari awal ini sudah berkurang dan akhirnya lama-lama habis. Jadi sejak bayi itu sudah terbentuk, artinya kan bayi terbentuk dari minggu keberapa, minggu kelima itu mulai muncul kantong kehamilan. Lalu embrio terlihat di 7 minggu. Dan kita bisa melihat jelas di sekeliling rongga kantung hamil itu kan ada air ketuban ya. Jadi air ketuban itu menjadi tempat dia untuk hidup, tempat si janin untuk hidup, untuk bergerak, untuk bersirkulasi. Dan air ketuban itu adalah kencingnya dari si bayi. Dia kencing di situ, minum air ketuban, kencing lagi. Jadi mulai proses sirkulasi itu sejak awal. Namun apabila ada suatu kendala terjadi di mana si bayi ini tidak bisa memproduksi air kencing, maka si bayi hanya cuma minum saja tanpa bisa mengeluarkan kencing. Maka kondisinya akan terjadi air ketubannya lama-lama habis, tak bersisa sama sekali. Jadi seperti kasus ini adalah kasus di mana bayi itu tidak mempunyai ginjal. Sementara kita tahu ginjal itu adalah organ paling vital untuk memproduksi air kencing atau urin. Jadi bayi ini tidak bisa berkemih atau tidak bisa urinasi. Maka lama-kelamaan begitu masuk sekitar minggu 12, 13, 14 ya air ketuban mulai tampak berkurang. Tahu-tahu sekitar awal trimester pertama selesai, masuk trimester kedua ya air ketuban habis. Jadi seperti kasus ini adalah kasus di mana bayi ini tidak memiliki ginjal atau istilahnya renal agenesis. Jadi ini suatu kelainan bawaan berat di mana sejak awal ini ginjal bayi ini tidak terbentuk ya. Dan tidak terbentuknya pada dua sisi, kanan kirinya tidak ada ginjal. Ya, jadi kalau kasus bayi satu ginjal dia masih bisa hidup normal karena ginjal bisa berfungsi meskipun hanya satu, tapi begitu dua-dua ginjal tidak terbentuk ya sudah. Bayi ini tidak bisa hidup ya karena ini proses letal atau mematikan. Jadi kelainannya sangat fatal seperti misalnya bayi tidak punya batok kepala atau agenesis renal atau agenesis kidney, agenesis ginjal itu kondisi yang sangat fatal ya, tidak bisa untuk hidup, tidak kompatibel untuk suatu kehidupan. Dan jelas kan kita tidak bisa memperbaiki ginjal ya, kecuali kalau ginjal itu dewasa kemudian rusak ya kita transplantasi ginjal. Tapi kalau sejak awal pembentukannya kita tidak ada ginjal ya tidak bisa kita support untuk kehidupan yang normal ya. Jadi dalam suatu kasus kalau air ketuban makin berkurang, padahal ketubannya tidak pecah, pikirkan. Jadi bukan secara umum ya minumnya yang cukup bu, minumnya harus ditambah. Tunggu dulu. Nah ibu-ibu sekarang bisa berpikir ke arah logika, sejauh apapun itu ya memang kondisi yang sangat buruk ya. Ibu-ibu bisa menanyakan dokter, ginjal anaknya atau ginjal janinnya ada enggak ya. Jadi kalau ginjal janin ada, maka ada pembuluh darah di sepanjang tulang spine rusuk atau tulang belakang. Itu namanya pembuluh darah aorta di sekujur tubuhnya bayi.
dia akan bercabang menjadi arteri renalis atau pembuluh darah ke arah ginjal. Dan di situ ada kanan kiri. Nah, pada kasus ini pembuluh darah aortanya lurus tanpa ada percabangan. Karena ginjalnya tidak terbentuk. Jadi tidak ada cabang pembuluh darah aorta yang menuju ke ginjal. Ya, jadi pelan-pelan kita amati setelah kita tahu, oh ternyata bayinya tidak ada ginjal ya. Ya kita berilah penjelasan pada orang tua, edukasi. Kenapa bayinya masih bisa bertahan, masih bisa berdetak? Karena dia masih mendapat suplai dari tali pusat lewat plasenta. Ya, masalahnya kan begitu bayinya tidak ada air ketuban, dia kegencet ya. Suatu saat bayi ini tidak akan bertahan. Cepat atau lambat ya. Dan kasus di mana bayi tidak mempunyai ginjal itu kasus yang letal atau mematikan ya. Jelas tidak mungkin untuk suatu kehidupan yang normal. Jadi kalau ibu-ibu melakukan pemeriksaan tanpa bisa melihat air ketuban lagi, sementara kita yakin bahwa ketuban tidak pernah pecah, mulut rahim juga tertutup rapat ya, ibu-ibu harus bertanya pada dokter Anda, dok, itu ginjal anaknya ada enggak? Jadi kalau agenesis renal atau kidney atau ginjalnya tidak terbentuk ya, bayi tidak bisa memproduksi air kencing, maka air ketubannya akan lama-kelamaan habis, kering sama sekali. Dan ini janinnya kan masih hidup, jadi ya kita edukasi orang tuanya ya. Juga ini kita beritahukan dengan sejelas-jelasnya ya, kita harus jujur ngomong bahwa kondisi di mana janin tidak memiliki ginjal itu tidak kompatibel untuk suatu kehidupan. Tidak mungkin kita hidup tanpa ginjal ya. Dok, nanti lahir ditransplantasi ginjal. Ya, kita tidak sampai se-ekstrim itulah, tidak sampai ke sana ya. Siapa yang mau mengorbankan ginjal juga untuk transplantasi ya, kita juga tidak habis berpikir ke arah sana ya. Belum pernah terjadi mungkin transplantasi ginjal bayi, belum pernah ada setahu saya. Dan kalau strukturnya dari awal tidak ada ginjal itu kan cukup sulit ya. Bagaimana kita mau menciptakan aliran darah ginjal di awal kalau sudah dari awalnya sudah tidak terbentuk. Jadi sekali lagi ini masuk minggu 21, air ketuban yang awalnya ada lalu dia lama-lama habis karena bayinya hanya cuma bisa minum tanpa bisa berkemih lagi, maka lama-kelamaan sirkulasinya habis, kering sama sekali, anhidramnion istilahnya. Jadi ini kasus renal agenesis, di mana kasus ini ginjal bayi tidak terbentuk sejak awal bayi ini diciptakan ya. Kasus kelainan di mana ginjal tidak terbentuk.